Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan peletakan batu pertama dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Gedung Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, dan juga Pusat Unggulan Iptek Fakultas Peternakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Saudara Gubernur, Rektor, Dirut, BRI, para teman-teman, Pak pimpinan daerah, hadirat sekalian. Pertama, marilah kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan ini. Masalah yang paling besar yang kita hadapi di bangsa ini, yang juga kemarin saya bicarakan juga di Ambon dan di Presiden juga bicarakan di mana-mana, ialah bagaimana bangsa ini maju secara bersama-sama dan mengurangi ketimpangan bangsa ini. Itu pekerjaan kita yang harus kita lakukan dengan baik. Karena apabila terjadi kesenjangan yang besar antara yang kaya dan yang miskin, suatu negara itu bisa goyah. Pengalaman di banyak negara seperti itu, dan juga pengalaman kita di Timur Tengah, Arab Spring yang bergolak itu akibat kesenjangan. Salah satu sebabnya kesenjangan di samping masalah-masalah ideologis. Nah, karena itulah maka salah satu cara bukan kita ingin menurunkan yang besar, tapi bagaimana menaikkan yang kecil. Karena kalau mengurangi kesenjangan, ketimpangan seperti ini boleh diturunkan supaya dekat, atau ini dinaikkan. Nah, karena itu maka yang harus dilakukan bukan menurunkan yang besar, tapi menaikkan yang kecil. Atau memperbanyak yang kecil. Itulah langkah yang kita harus perbaiki di bangsa ini. Yaitu bagaimana para pengusaha kecil itu mendapat akses yang lebih baik. Dan kemudian mendidiknya, mendorongnya, karena hanyalah dengan peningkatan yang kecil itu dapat meningkatkan pendapatan, dapat memperluas lapangan kerja, dan dapat membuat harmoni bangsa ini. Tanpa itu akan terjadi disharmoni bangsa, dan semua disharmoni bangsa selalu berbahaya untuk keutuhan bangsa ke depan. Karena itulah maka salah satu yang kita sampaikan ialah bagaimana pengusaha-pengusaha kecil mendapat akses yang mudah dan yang murah dan sustainable menjadi usaha yang menengah, menjadi usaha besar. Kita tidak ingin mereka terus menjadi pengusaha kecil, tidak. Cuma harus ada tahapannya. Mungkin dulu pengusaha kaki lima. Lama-lama dia menjadi pengusaha punya kios di pasar. Kemudian bisa mempunyai toko kemudian. Setelah punya toko bisa menjadi kantor lebih besar, usaha lebih besar lagi. Kalau dulu bekerja sendiri, punya anak buah satu, kemudian bisa 5, 10. Itu semua memberikan lapangan kerja yang luas kepada bangsa. Hanya itu cara memberikan harmoni dan kelangsungan bangsa apapun ke depan. Itulah yang menjadi prinsip pokok bangsa yang besar ini. Kalau mengelola bangsa dengan penduduk 5 juta, 10 juta, tentu tidak serumit kita. Kita 255 juta orang. Dengan orang yang mempunyai kesempatan kerja 120 juta. Maka dibutuhkan begitu banyak orang, pengusaha-pengusaha kecil besar menengah yang dapat memberikan lapangan kerja.
Tanpa itu tidak mungkin semua menjadi PNS, tidak mungkin semua menjadi dosen, tidak mungkin. Apalagi sekarang kita moratorium. Maka ya, satu yang cara ialah memperbesar. Salah satu syarat suatu usaha ialah pembiayaan. Bisa juga orang mulai dengan sendiri, tapi kalau ingin lebih cepat tentu dengan pembiayaan yang baik. Nah, pembiayaan baik juga sudah mulai dari kecil. Karena kalau yang besar tentu ditanya apa pengalamannya. Tentu banyak orang yang tidak punya pengalaman. Namanya startup. Jadi bukan hanya pedagang pasar, mahasiswa juga ingin mempunyai. Jangan lupa, semua orang kaya di dunia ini dimulai pada saat dia mahasiswa. Nah, mau Bill Gates, mau Mark, itu semua dengan startup yang kecil kemudian menjadi besar seperti ini dengan ilmu. Karena itulah maka bahwa perlunya kita mempunyai kelembagaan. Tentu maka saya sarankan berada di daerah yang mempunyai suatu kultur usaha, kultur entrepreneurship dulu. Nah, salah satu daerah yang punya kultur entrepreneurship adalah di Sulawesi Selatan ini. Bukan karena saya ketua alumni, bukan. Tapi bahwa ada pengaruhnya pasti. Tapi yang kita dahulukan ada kultur sehingga memudahkan bekerja. Tadi sampaikan sebenarnya sudah mulai juga ditawarkan ke UNAN, sudah ada perjanjiannya ya, UNAN. Bukan supaya penduduk 250 juta minimum kita harus punya, kalau 10 masih kurang, center-center seperti ini. Center-center bagaimana orang dididik, dimotivasi yang muda-muda, dan bagaimana mempermudah pekerjaan bank sehingga mereka sudah siap, tidak perlu bertanya tentang kiri dan sebagainya. Ini dia punya kantor bukannya di sini saja, tapi di pasar-pasar bagaimana dia mendidik orang. Saya bilang nanti bicara di masjid bagaimana orang jamaah mempunyai, hanya itu cara. Karena kenapa? Salah satu bangsa yang paling tidak mempunyai kesenjangan yang besar termasuk Indonesia. Kesenjangan di Indonesia bisa sampai kalau Gini ratio 0,4 itu dari konsumsi. Tapi kalau dari sisi pendapatan bisa 0,7. Itu tinggi sekali apabila dari sisi pendapatan. Ya, karena konsumsi ada batasnya. Kalau pendapatan hampir tidak ada batasnya. Sehingga kesenjangannya tinggi sekali. Nah, kan bisa terlihat khususnya di Jakarta. Saya kira rumah yang terhebat bisa di Jakarta, tapi terkumuh juga ada di Jakarta. Contohnya di kota-kota besar lah, seperti itu. Karena itu semua hanya bisa diatasi apabila orang bekerja. Inilah suatu prioritas sehingga pemerintah kita semua akan menerbitkan suatu kebijakan yang baru. Bagaimana kebijakan ekonomi yang berkeadilan, memberikan afirmasi kepada pengusaha kecil, keutamaan pengusaha kecil dan pengusaha daerah. Kita tidak ingin semua terpusat. Ini akibat daripada kebijakan liberal dan globalisasi. Kebijakan pasar, selalu menyebut pasar-pasar itu, kalau ada ekonom-ekonom mengatakan pasar bagaimana. Itulah yang menyebabkan kesenjangan makin tinggi pada saat kita bicara liberalisasi. Sehingga orang yang mempunyai usaha dengan jumlah besar akan jauh lebih cepat majunya dibanding usaha kecil. Tapi akibatnya ialah masalah sosial yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Kita tidak ingin menjadi kebijakan sosialis kiri, tapi kita ingin jalan tengah, yaitu berkeadilan. Berkeadilan itu tentu mempunyai makna yang lebih luas. Berkeadilan itu ada dua. Dari sisi fasilitas atau dari sisi hasil. Jadi, memang ada daerah, ada orang yang
dengan fasilitas yang lebih bisa maju. Nah, kita dalam kondisi bangsa ini kita mempunyai suatu ketimpangan seperti saya katakan di teman-teman kita masyarakat Tionghoa jauh lebih cepat maju daripada yang lain masalah pribumi. Kita tidak berarti menurunkan pengusaha Tionghoa ini ke bawah, tidak sama sekali. Tapi bagaimana ini yang dibawa naik? Itulah makna daripada suatu center microfinance, suatu center mendidik, mencari cara, melatih, dan juga bagaimana kita berbuat yang baik kepada pengusaha-pengusaha pasar, pengusaha-pengusaha kaki lima, pengusaha-pengusaha pemula, pengusaha-pengusaha di daerah yang kecil, perajin-perajin, pekebun-pekebun, sehingga mendapat akses yang lebih besar dari sektor keuangan dengan baik. Tadi sudah disampaikan oleh Rektor dan Gubernur serta Dirut BRI Asmawi bahwa ini akan menjadi suatu kepeloporan memperbaiki sistem yang pincang ini. Karena tidak ada cara lain selain memindahkan semangat ini. Kalau tidak, maka akan mempunyai akibat jangka panjang. Yang kedua tentu gunanya adalah bagaimana mahasiswa yang selesai pendidikannya setiap tahun ribuan orang, berapa? 5.000, 4.500 setiap tahun. Mau kemana? Kita semua sudah moratorium, pemerintah moratorium semua pegawai negeri terkecuali untuk tenaga kesehatan, sebagian tenaga penyuluh pertanian, dan guru. Cuma itu yang boleh tambah, yang lain tidak boleh. Secara nasional sampai 5 tahun, maka tentu mempunyai satu pilihan, bekerja di sektor sendiri, startup istilah anak mudanya, atau bekerja secara profesional. Nah, tapi kalau yang pengusahanya juga katakanlah orang nasional, orang pribumi, cenderung juga stafnya pribumi. Kalau pengusaha Tiongkok cenderung juga pengusaha yang profesional Tiongkok cenderung. Karena itulah maka harus tumbuh semangat ini dibawa. Jangan semangat waktu mahasiswa dibawanya di luar tanpa arah, tapi harus mereform keadaan ini. Nah, artinya ialah semangat itu. Nah, karena itulah maka apa yang pengalaman, jadi kita center ini membalik dari teori, bukan teori ke praktek, praktek ke teori. Jadi dari praktek yang ada dijadikannya menjadi proses yang ingin dicapai, kemudian proses itu kemudian menjadi praktek lagi. Jadi ada dua yang tadi disampaikan. Mengumpulkan pengalaman perbankan nasional khususnya BRI menjadi suatu sistem pengajaran, suatu sistem pelatihan. Sehingga menjadi kan kemudian menjadi ke praktek lebih gampang. Supaya jangan orang mau mulai dari nol lagi. Jangan mulai dari nol. Nah, karena itulah maka saya harap center ini menjadi seperti itu. Menjadi suatu bahagian daripada pembelajaran pendidikan kita semua. Bentuknya futuristik. Selalu saya katakan, universitas selalu melihat ke depan, tidak melihat ke belakang. Karena selalu universitas melihat ke depan, tidak melihat ke depan. Semuanya harus futuristik, supaya ada kesan bahwa apa yang kita ingin capai adalah ke depan. Mudah-mudahan semuanya nih mempunyai manfaat. Tapi jangan lupa, jadi yang akan tentu menangani ini, yang mengajar harus lebih pintar daripada diajar. Artinya para dosen-dosen, apakah dosen senior atau dosen muda, teman-teman di sini, Bapak Profesor, itu harus mendalami dulu. Jadi mesti beri melatih dulu, mengenalkan dulu apa itu yang telah tadi diajarkan, baru membuat teori itu. Nah, mudah-mudahan di sini sebagai pemula, sebagai perintis daripada sistem ini.
akan menghasilkan tadi pengusaha-pengusaha yang tangguh kemudiannya. Karena tidak ada pengusaha yang langsung besar, selalu mulai dari bawah. Dari bawah. Nah, dari bawah itu jangan dipersiapkan mereka menjadi PNS, dipersiapkan untuk menangani pasar, dipersiapkan menangani toko, dipersiapkan mengenai industri kecil dan sebagainya. Itulah harapan kita sehingga mempunyai manfaat yang besar untuk kita semuanya. Tanpa itu jadi membuat entrepreneur baru. Ini bukan hal yang pertama kita usahakan. Dulu waktu saya masih ketua Kadin di sini, masih ingat ada masa perkenalan dunia usaha. Jadi siapapun yang mau wisuda harus masuk dulu pelatihan tiap hari, kan? Bapak Ida ya selalu hadir, Bapak Basri harus ikut. Mulai Bu Rektor mulai lagi seperti itu. Sebelum terima ijazahnya, kenal dulu dunia usaha, dunia kerja. Jangan bingung yang itu, supaya mulai dulu. Kita juga dulu mengirim kemana-mana, kita juga punya program sebenarnya untuk bagaimana anak itu menjadi magang kemana-mana. Itulah kemudian seperti tadi sudah disampaikan juga, bahwa sebagai ketua alumni saya ingin semuanya alumni yang punya kemampuan untuk itu membantu kembali ke kampusnya. Bukan karena itu saja, itu hanya bagian daripada suatu upaya. Karena itulah maka Fakultas Ekonomi harus fokus ke sini dulu alumninya. Pertanian saya minta membuat pembibitan, saya minta menterinya juga membantu bagaimana membuat pembibitan yang baik, apakah di bidang sapi, apakah di bidang yang lainnya. Kalau teknik saya minta Bukaka untuk menjadi mentor daripada fakultas itu, supaya mengetahui teknologi apa yang dibutuhkan dewasa ini. Karena apabila tidak kita akan ketinggalan. Begitu yang lain. Kemarin bagaimana MIPA saya bilang sama Kimia Farma, tolong dibantu bagaimana di sini mengembangkan itu. Begitu ya jalan lain. Kedokteran, semua alumni-alumni yang mempunyai kemampuan kembali membantu kampus itu supaya lebih dekat dengan masyarakatnya. Jangan terbalik-terbalik kan. Karena itu harus seperti itu. Bukannya karena itu pribadi, tidak, semua fakultas harus. Kita ada apa lagi? Alumni itu membantu sesuai kemampuannya, sesuai targetnya, sehingga setiap tahun ada yang dihasilkan. Barulah Unhas bisa menjadi bahagian daripada pendidikan nasional kita yang mempunyai pengaruh nasional dan internasional. Itu yang menjadi upaya kita semua. Karena itulah saya harapkan tentu terima kasih Pak Gubernur untuk memberikan nanti kesempatan dan semua akan kemudian nanti bukan hanya BRI, kita karena microfinance bukan hanya nanti dari BRI, walaupun BRI yang membangunnya tadi kesempatan BNI masuk, BRI masuk untuk memberikan program dia apa, dan mungkin saja berbeda. Jadi supaya memberikan suatu pengertian yang luas. Nanti kemudian dikasih lagi dan tingkat lagi, bikin lagi suatu center untuk entrepreneurship menengah, karena berbeda tentunya. Nanti insya Allah kita bikin sama-sama lah. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita kembali, jangan lupa, saya kembalikan falsafahnya. Kenapa Fakultas Ekonomi yang pertama dibikin di Makassar? Masih dalam rangkaian Universitas Fund Indonesia. Karena waktu zaman dulu, itu universitas itu, fakultas itu, perguruan tinggi itu dibagi-bagi. Jakarta hukum dan kedokteran, di Bandung teknologi, di Bogor pertanian, di Surabaya dokter gigi dan hukum. Di sini kemudian fakultas ekonomi, karena dipandang orang Bugis Makassar punya spirit entrepreneur. Saya tanya alasannya dulu, spirit. Tapi jangan lupa, spirit itu bisa berubah kalau kita tidak mendorongnya, peliharanya. Kita selalu bangga bahwa dimanapun pedagang pasar di Papua, di NTT orang Bugis. Tapi itu kemudian nanti akan berubah.
Yang maksud pedagang siapa yang punya mall, bukan lagi yang tinggal di pasar kan. Jadi kalau tidak dididik akan tetap begitu, akan tidak berkembang punya pengembangan. Nah karena itulah maka universitas lah, pendidikan lah yang memberikan kita semua upaya kemajuan itu. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Berry dan semua pihak yang membantu sehingga kita bisa melaksanakan upaya kemajuan daripada usaha-usaha kecil dan masyarakat luas kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan rekan-rekan media untuk mengabadikan momen ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian untuk peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebagai tanda peresmian Gedung Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, dan juga Pusat Unggulan Iptek Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin.